Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu linaili rahmatin wa maghfiratin wa idkin minan niron. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul mu'jizati wal bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara untuk kemudian menjaga imun dan iman kita, yaitu banyak-banyaklah kemudian kita memberi maaf kepada orang lain. Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya khudil ahwa, jadikanlah jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpangling,lah dengan orang-orang yang bodoh. Alangkah indahnya Al-Quran mengatakan khudil ahwa, jadilah engkau pemaaf. Kenapa kemudian kita untuk menjadi orang pemaaf? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bingung. Kemudian bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma makna khudil afwa? Jibril, makna khudil afwa itu apa Jibril? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, la a'lamu la tadring. Aku tidak tahu Muhammad. Hatta as'ala an a'lamu. Maka nanti akan saya tanyakan kepada Zat yang Maha Tahu, yaitu yang menurunkan kitab suci ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu. Akhirnya kemudian Jibril kemudian datang, ya Rasul, saya sudah ketemu ya Rasul makna khudil ahwa yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Jibril? Yang pertama yaitu khudil ahwa tersebut, Rasulullah kemudian ditutur yang pertama, wa'fu an dolamaka, maafkan kepada orang-orang yang telah engkau dolimi, dan yang telah mendolimi kamu, maafkanlah dia. Wa'ati man haramaka, yang kedua, berilah orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Inilah yang kemudian makna daripada khudil afwa. Wa'ti, kemudian berilah orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Dan yang ketiga yaitu wasil man qata'aka, dan sambunglah orang yang putus saudaraan dengan kamu. Alangkah indahnya Allah menuturkan Nabi kita Muhammad dan umatnya untuk menjadi pemaaf. Karena apa pemaaf tersebut? Kenapa Al-Quran tidak mengatakan jadilah engkau orang yang memberi maaf, jadilah engkau orang yang minta maaf? Ternyata orang yang minta maaf itu banyak. Gak percaya? Nanti dapat lihat di hari raya, oh semua orang kemudian mengaku minta maaf semua. Tetapi sesungguhnya yang paling berat dalam hidup ini, yaitu ketika kita ini adalah orang yang pemaaf di dalam memberi maaf. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Lah, kenapa kita ini jadi pemaaf? Karena zaman yang sekarang inilah perlu kemudian kita tegaskan. Yang pertama yaitu wa'fu an man dolamaka. Maafkan kepada orang yang pernah salah kepadamu. Untuk kemudian kita melebarkan dada memaafkan kesalahan orang lain.
Barangkali di hari nanti, hari yang mulia, hari raya, suami istri tidak bisa memberi sandang, tidak bisa memberi pakaian, maka kemudian maafkan suamimu ya istri-istri. Bagaimana kemudian yang ada di perantauan tidak pulang, gitu. Karena kemudian wabah yang terjadi di negara kita, mereka kemudian tidak pulang bukan berarti karena tidak sayang. Mereka tidak cuti bukan berarti benci. Mereka tidak jumpa bukan berarti tidak punya apa-apa. Tetapi untuk menjaga daripada kesehatan, menjaga daripada wabah ini tidak merana, tidak kemana-mana. Inilah yang kemudian harus kemudian kita jaga. Untuk kemudian memberi maaf kepada keluarga, memberi maaf, anak pun memberi maaf kepada bapak, bapak pun memberi maaf kepada anak. Ketika kemudian maaf tersebut inilah kemudian kita laksanakan, maka itulah kemudian kita menjadi orang yang mulia. Hadirin pemirsa rahimakumullah, di dalam penutup tersebut Imam Ghazali mengatakan kenapa kita menjadi pemaaf. Di dalam kitab Ihya dikatakan karena dunia ini yaitu jalannya sangat sempit, da'iqut thoriq, sempit. Dunia jalannya sempit tersebut banyak orang bertabrakan, banyak orang kemudian berbeda kepentingan, akhirnya kemudian banyak yang salah. Disitulah kemudian kita untuk melebarkan diri memberi maaf. Tetapi kemudian jalan menuju ke akhirat, kata Imam Ghazali, wasa'iqut thoriq, jalannya sangat luas sekali, sehingga di situ tidak ada orang yang kemudian bersalah. Banyak orang kemudian di masjid sudah sholat tahiyatul masjid, sudah sholat sunnah, dia datang kemudian langsung jamaah, tidak marah dia, malah senang. Alhamdulillah saya datang pas. Padahal dia sebenarnya rugi. Tetapi itulah jalan akhirat, itulah sangat luas sehingga tidak ada orang yang bersinggungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.